macet ya. Oke. Oke semua. Sekarang siapa yang bagian presentasi? Halo, Assalamualaikum. Ada 4 orang insya Allah Bapak. Oh iya, bagus lah supaya cepat selesai. Ada Pak Sukmana, Pak Basto, Bapak Abdul Ilah, dan Bu Faridah. Tapi untuk Bu Faridah apakah udah siap ya? Karena makalahnya belum ada di grup. Sebelum mohon maaf Bapak dan teman-teman, ini lagi proses finishing. Jadi mungkin saya yang kedua atau yang ketiga aja, makalah ketiga. Siapa yang pertama sekarang? Baik, saya duluan ya, Pak Sukmana. Iya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa hadir dalam kelas ini ya, dan insya Allah di sini saya pemakalah pertama tentang silsilah dan pengertian lughatul a'jam dalam Al-Quran. Baik, kita akan mulai. Di mana materi yang akan saya sampaikan adalah tentang silsilah dan pengertian lughatul a'jam dalam Al-Quran. Kita di sini latar belakangnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Di mana artinya dalam bahasa Arab, Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal atau mengerti. Dalam tafsir Jalalain, makna la'allakum ta'qilun ini Quraisy saat itu orang-orang Mekah, karena Rasulullah SAW dilahirkan dan hidup di tengah-tengah mereka, sehingga kemudian oleh orang-orang Quraisy. Dan tentunya saat itu, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya bahasa Arab sedang salah satunya adalah dalam puncak ya, karena terjadi Al-Quran turun dengan bahasa yang teramat sangat indah ya. Sehingga kemudian agar orang-orang Quraisy saat itu mereka tidak ada berpikir bahwasanya Al-Quran di sana adalah dalam berbahasa Arab. Bahasa Arab tentunya adalah sebuah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Arab saat itu. Dan ini banyak faktor. Salah satunya pertama nomaden ya, yang kedua mereka pekerjaannya adalah memang berdagang. Sehingga sangat memungkinkan terjadi persinggungan. Ini makna yang pertama. Yang kedua, dalam Ibnu Katsir, makna la'allakum ta'qilun ini dimaknai bahwasanya li'an wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqum bin nafs. Bahwasanya bahasa Arab ini pertama adalah paling mampu menerangkan ya. Kemudian paling luas. Makna dari paling luas ini bahasa Arab teramat sangat luas. Sama mengatakan la yuhituhu al-arabiyyata illa nabiyyun, bahwasanya tidak ada satupun yang menguasai bahasa Arab secara sempurna, secara keseluruhan. Itu dibuktikan bagaimana banyak beberapa sahabat, bahkan sekelas Ibnu Abbas ya, yang kita mengenalnya dengan habrul ummah, sendiri kesulitan memaknai beberapa kosakata di dalam Al-Quran. Maka sehingga memunculkan bahwasanya apa? Sang dari kita ini adalah pembahasan tentang lughatul a'jam di dalam Al-Quran. Maka yang akan saya bahas ya. Nah, yang pertama adalah tentang Jazirah Arab secara umum ya. Karena materi yang akan saya bawakan adalah silsilah dan pengertian tentang pengertian lughatul a'jam adalah bagaimana silsilah masyarakat Arab
dan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah silsilah bahasa Arab. Yang keempat adalah lughatul a'jam. Yang kelima adalah bagaimana dalam Imam Al-Suyuti dalam Al-Itqan kata yang dalam bentuk a'jam ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang pembahasan tentang orientalis bernama Christophe Luxemburg. Yang pertama, pembahasan tentang panjang lebar tentang Jazirah Arab ini. Ya. Karena kita secara umum tahu ya, di sini saya menuliskan dalam makalah tentang letak geografis, kemudian bentang alam. Nah, insya Allah ini semuanya saya yakin semua sudah mengetahui ya tentang masalah ini ya, tentang bagaimana kondisi Jazirah Arab untuk mempersingkat waktu. Ya. Maka kemudian kita masuk pada poin yang kedua yaitu silsilah masyarakat Arab. Silsilah masyarakat Arab atau asal-usul masyarakat Arab atau bangsa Arab, perkembangan bahasa Arab ya. Perkembangan bahasa Arab itu terbagi, ada yang mengatakan dua bagian, yang saya tulis di dalam makalah dua bagian ya. Ada yang mengatakan Al-Baidah atau suku Arab Al-Baidah, di mana bangsa Arab ini telah punah ya. Jejak mereka secara terperinci itu telah umat Islam telah mengetahui ya. Mereka di dalam Al-Quran. Allah abadikan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran yang kita mengenal kaum Ma'ad, kaum Samud, Allah abadikan. Ada juga yang memang tidak Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kemudian atau suku Arab Al-Baqiyah. Al-Baqiyah ini terbagi musta'aribah. Al-Aribah inilah yang bisa dikatakan leluhur asli masyarakat Arab. Bangsa Arab berasal dari keturunan Ya'rub bin Qahtan. Ya. Al-Arab Al-Qahtaniyah. Yang mereka berasal dari bagian selatan Jazirah Arab. Atau nanti ketika kita nanti ada istilah Arab Selatan. Yang nanti ini akan mempengaruhi dialek-dialek dalam Al-Quran juga. Dan di sini bahwasanya suku Al-Arab Al-Aribah kerajaan besar ya, yang paling utama adalah Himyar dan Kahlan. Dua inilah yang terbesar. Kemudian yang ketiga dan ini berkembang begitu pesat terutama di Hijaz ya. Di Hijaz terutama di daerah Makkah ketika ya, yang kemudian hijrah, kemudian beliau berada di Makkah, maka di sana berbaur dengan masyarakat asli yang mereka nomaden. Mereka kemudian berpindah-pindah mencari penghidupan, kemudian bercampurlah mereka dan menjadi masyarakat atau Arab tentang silsilah masyarakat Arab. Kemudian yang ketiga kita akan membahas silsilah bahasa Arab. Silsilah bahasa Arab tentu sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua keturunan umat manusia saat ini adalah keturunan Nabi Nuh. Ya. Dan kemudian ketika di dalam bahtera dan hidup dan kemudian memberikan keturunan itu ada tiga, yaitu Sam, Ham dan Yafid. Dan kemudian Sam inilah yang kemudian beliau berkelana. Beliau adalah dari Sam atau kita ini adalah keturunan dari Sam ini terutama adalah masyarakat Arab atau bangsa Arab secara umum. Maka kemudian ini dipegang oleh kebanyakan para ahli sejarah ya, dan kemudian ahli bahasa bahwasanya bahasa Arab itu adalah anak rumput Semit ini. Nah, bahasa Semit ini bahwasanya ketika abad ke-19 ya, ditemukan sebuah ukiran-ukiran atau teks-teks kuno yang menjelaskan bahwasanya di antara Jazirah Arab itu memiliki beberapa kesamaan. Sebelum itu ada sebuah fase perkembangan. Fase munculnya bahasa Arab ini awalnya dia adalah bahasa Semit itu sendiri. Bahasa Semit itu sendiri. Kemudian berkembang ya, menjadi bahasa yang mulai dipengaruhi oleh budaya dan kemudian juga dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal. Nah, terakhir maka kemudian bahasa Arab berkembang dan kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kitab suci Al-Qur'an. Ketika di sini dikatakan ya, seorang profesor Enno Lidman, beliau menemukan sekitar 14.000 ukiran-ukiran ya, simpulan. Bahwasanya apa? Kesimpulan tersebut antara bahasa Syria, Babilonia, Ibrani, Aramik, Arab dan Ethiopia itu ditemukan apa kesamaan. Di antaranya adalah pertama adalah kesamanya triliteralis, di mana akar kata benda atau kerja mereka memiliki tiga, misalkan adalah kata salam dalam berbahasa Arab sama dengan bahasa Ibrani shalom. Shalom. Perbedaannya adalah antara sin bahasa Ibraninya adalah memakai waw. Atau misalkan ya thaur. Thaur artinya adalah sapi jantan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya i'rab. Ada i'rab pada perubahan akhir kata berdasarkan kondisi kata tersebut atau dua petunjuk waktu atau istilahnya dalam bahasa Arab fi'il madhi, fi'il mudhari. Yang ketiga adalah banyaknya kata-kata atau isim-isim yang terjadi
Sehingga kemudian muncullah sebuah teori bahwasanya bahasa-bahasa ya itu adalah satu akar kata yang berasal dari bahasa Semit tersebut. Kemudian lughatul a'jam dalam Al-Qur'an. Lughatul a'jam dalam Al-Qur'an kita akan membahas secara makna. Al-a'jam dalam bahasa Arab itu seperti yang ada dalam ajama itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah as-samtu was-sukutu yang berarti diam atau bisu. Kemudian yang kedua adalah bermakna syiddah. Yang ketiga bermakna kekerasan. Kemudian a'jam as-sabiyyu dimaknai adalah seseorang yang tidak mengerti bahasa anak atau balita yang diartikan bahwasanya al-hayawan a'jami. Bahwasanya hewan-hewan itu adalah a'jami. Kenapa? Karena mereka tidak dipahami, yang tidak bisa dipahami bahasanya itu bernama a'jam. Maka kemudian orang-orang Arab memberikan istilah kepada non-Arab yang mereka tidak dengan istilah a'jami. Dan itu Allah sebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100. Atau misalkan, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiyyun. Itu misalkan Al-Quran. Nah, maka kemudian pembahasan tentang lughatul a'jam ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah di dalam Al-Quran ya atau kata asing atau bahasa ajam ataukah tidak ada. Maka sebenarnya perbedaan cukup banyak, tetapi kita sentralkan pada 3 pendanya lughatul a'jam. Berdalih surat Yusuf ya ayat yang kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan jelas secara qat'i bahwasanya Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab dengan menghadirkan balaghahnya, kefasihannya, syair-syairnya. Maka jika seseorang mengatakan yang berada di dalam bahasa Arab, berarti tidak ada gunanya sama sekali bahasa Arab. Karena salah satu keistimewaan bahasa Arab karena keluasannya. Dan ini adalah Al-Imam As-Suyuti mengatakan Al-Imam Syafi'i termasuk berlebihan dalam masalah ini. Beberapa pendapat yang mengambil pendapat ini misalkan Al-Imam Syafi'i, At-Tabari, Al-Qadhi, At-Thayyib. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengutip sebuah perkataan, barang siapa mengatakan bahwasanya bahwa diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian beliau menambahkan wajib bagi siapapun yang tidak berbicara sesuatu tanpa memiliki ilmu. Maka menahan diri untuk berpendapat atau mending diam. Fassalamatu aula, dan itu lebih menyelamatkan dia. Ketika mengomentari apakah ada kosa di dalam Al-Itqan ya, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang teramat sangat jelas. Siapa yang Arab di dalam Al-Quran, faqad a'dhamal qawla. Dia telah melebih-lebihkan sebuah perkataan. Dan kemudian Ibu Faris juga di dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya seseorang sedang berilusi. Dan itu menunjukkan bahwasanya bahasa Arab teramat sangat lemah dibandingkan dengan bahasa milih Al-Quran dibandingkan bahasa-bahasa lain. Nah, kemudian salah satu yang menguatkan pendapat bahwasanya tidak ada bahasa yang lain selain bahasa Arab adalah bahasa Arab. Sampai-sampai banyak dari orang yang tidak mengetahui makna bahasa Arab itu, termasuk kemudian Ibnu Abbas pun ya, beberapa kosakata, salah satu adalah fatir, kata fatir atau kata fatih di dalam Al-Quran. Jadi bisa jadi ketika ada orang mengira artinya itu adalah bahasa Arab karena saking luasnya bahasa Arab sehingga apa? Mereka tidak mengerti kalau itu adalah bahasa Arab. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah di dalam Al-Quran terdapat bahasa Suyuti dan termasuk dikuatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Dan di sana dijelaskan panjang lebar ya, dan beliau memberikan beberapa dalil yang sangat panjang. Suyuti menafsirkan redaksi Qur'anan Arabiyyan ya adalah meskipun terdapat kosakata ajam akan tetapi tidak mengurangi sebagian bahasa ketika menggunakan aslinya kan oleh Imam Suyuti tentang memaknai atau menafsirkan kata Qur'anan Arabiyyan. Kemudian beliau juga berhujjah misalkan ya dengan dalil misalkan ada kalimat yang bukan dari bahasa Arab atau kita lafaz Ibrahim ya, atau lafaz Israil, lafaz Musa dan seterusnya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam Al-Itqan. Kemudian pendapat yang ketiga ya, nanti bisa dilihat ya untuk lebih lengkapnya, Al-Qur'an sebenarnya terdapat kosakata ajam. Akan tetapi lafaz-lafaz itu atau kosakata itu sudah ada jauh sebelum sudah terbiasa dengan kata-kata itu. Dan mereka sudah mendarah daging, sudah melekat di telinga mereka. Sehingga kemudian orang-orang mengira itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi seperti itu.
Dan perkataan Abu Ubaid Al-Qasim beliau mengatakan sehingga kemudian mengerucut ya menjadi dua golongan besar. Kebanyakan ulama fikih berpendapat adanya para ulama bahasa, ya, para ulama bahasa kebanyakan menolak adanya kosakata asing di dalam, ya. Nah, ini statement bahwasanya As-Suyuti membenarkan dua pendapat itu dan bagaimana menggabungkan antara dua pendapat dasarnya adalah a'jam. Akan tetapi telah mu'arrab ya, mu'arrab atau diadopsi melalui beberapa prosedur kemudian bahasa Arab. Ini adalah pendapat oleh Al-Imam Suyuti. Nah, kemudian Al-Imam Suyuti mencantumkan sangat banyak sekali kosakata di dalam Al-Qur'an yang akan saya coba share ya di sini. Nah, ya ini. Di sini ada Imam Suyuti mencantumkan teramat sangat banyak ya. Ada sekitar 64 ya, 64 kosakata a'jam yang ada 19 ya. Misalkan abba ya, dalam surat Abasa yang berarti rumput misalkan ya. Atau misalkan abari akhlada alal araik ya. Azaro bahkan ar-rahim, ar-raqim, ar-rum dan sangat banyak sekali bisa dilihat di halaman 19 ada kosakata asing yang ada di dalam Al-Quran dan beliau juga menuliskan maknanya, menerjemahkan maknanya dalam beberapa pendapat para ulama. Ada dari Habasyah, ada yang dari Ibrani, ada yang dari Persia dan seterusnya cukup banyak, cukup banyak. Dan kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Kemudian terakhir adalah tentang masalah orientalis ya, bahwasanya pada tahun 2001 muncul seorang orientalis bukunya ya. Saya tidak bisa baca ya. Intinya secara terjemahnya artinya adalah cara membaca Al-Qur'an dengan bahasa Syro-Aramik Arif ya. Dia dalam jurnalnya yang berjudul Orientalisme dan Luxembourg ya. Dia menuliskan tentang isi buku itu yang intinya adalah tentang Al-Qur'an. Yang pertama adalah bahasa Al-Qur'an sebenarnya adalah bukan bahasa Arab. Karena itu menurut dia banyak kata-kata atau ungkapan yang merujuk pada bahasa Syro-Aramik yang konon merupakan lingua franca pada masa itu. Yang kedua adalah bukan hanya kosakata saja di tradisi kitab suci Yahudi dan Kristen. Dan yang ketiga, Al-Qur'an ada yang tidak otentik, jadi perlu ditinjau kembali atau diedit ulang. Maka di sini beliau Syamsuddin klaim dari Luxembourg itu memiliki beberapa kelemahannya. Kelemahan yang pertama bahwasanya Luxembourg itu mengira bahwa Al-Qur'an dibaca berdasarkan tulisannya. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an dibaca berdasarkan ada sedikit pengaruh di sana. Yang kedua, ia menganggap tulisan adalah segalanya. Menganggap sebuah manuskrip sebagai patokan teks. Yang ketiga, dia menyamakan Al-Qur'an dengan Bible di mana pembaca boleh mengubah atau mengotak-atik teks yang dibacanya. Maka kesimpulan dari makalah ini adalah di mana saya mengutip perkataan dari Al-Imam Suyuti. Beliau mengutip para ulama jelas berbeda pendapat, baik yang ulama al-qudama, ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Mereka berbeda pendapat tentang masalah pendapat Al-Imam Suyuti. Beliau membenarkan bahwasanya ada dua pendapat ya. Yang pertama adalah adanya lughatul a'jam di dalam Al-Qur'an ya. Yang kemudian menjadi bahasa Arab dan itu kemudian digunakan di dalam Al-Qur'an. Dan pendapat ini juga dikuatkan juga Al-Julaiki termasuk seperti itu. Mungkin ini sekian dari saya, makalah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasto. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua ya. Presentasi yang kedua ya, Pak Ilah, boleh silakan siapa ya. Nanti kita diskusinya sekalikan aja. Saya dulu Ustaz ya. Boleh silakan. Ada yang ini nggak yang bisa bantuin share makalah tidak ya? Apa nih? Bu Ketua. Biasanya siapa? Jiza ya. Silakan. Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pembimbing Ulumul Quran Dr. Irfan Al-Hasatidah dan Mustazah yang dimuliakan Allah SWT. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya, kami akan atau saya akan mempresentasikan yang berjudul mengetahui i'rabul Quran. Kalau tadi sempat ya, ngobrol dengan Ustadz Bastah, Ustadz makalah antum kok banyak banget Ustadz. Semoga yang sedikit ini mudah diingat. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan ayat 28. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhrallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ada sebagian orang yang mencoba mentafsirkan ayat ini atau mengambil kesimpulan siapa saja yang ada di dalam dirinya rasa takut. Ini perkataan salah seorang ustadz yang viral di YouTube. Beliau mengatakan siapa saja atau apa maka dia disebut sebagai ulama. Bahkan beliau beranggapan wadawab wal an'am, ya, maka boleh jadi kambing, boleh jadi sapi, boleh jadi gunung, atau boleh jadi Allah. Dia sebut sebagai dia ulama. Ya, karena innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Maka pernah menyertakan i'rabul Quran atau ilmu qawaid al-lughah al-arabiyah, sehingga penafsiran ini jauh daripada penafsiran para ulama. Ya. Maka dan biasanya kata innama itu fokusnya di kalimat yang belakangnya. Ya, kata innama fokusnya di kalimat yang belakangnya. Maka kalau ada kata innama yakhshallahnya adalah pada kata yang terakhir. Seperti perkataan innama ahbabtu Khadijah, ya, maka hanya si Khadijah saja yang paling aku cinta, nama istri saya. Maka di sini pada penafsiran yang kalau diperhatikan secara bahasa, kalau secara kaidah, maka penafsiran pemahaman bahasa, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, maka hanyalah para ulama di antara hamba-hamba Allah yang paling memiliki rasa tahu. Ya, pentingnya ketika kita ingin mentafsirkan atau mempelajari Al-Qur'anul Karim harus memperhatikan kaidah bahasa. Kata pengantar, menurut Abdul Khair, beliau mengatakan bahwasanya bahasa adalah sebagai media komunikasi sangat diperlukan oleh manusia untuk mengemukakan bahasa. Kita bisa saling berkomunikasi. Dengan adanya bahasa maka kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, sehingga bahkan maju kembangnya satu bangsa itu bisa diketahui dari perkembangan bahasa mereka. Kita tahu bangsa-bangsa terdahulu maju atau tidak dari catatan. Tapi spesifik lagi pembahasan kita dalam konteks makalah ini adalah pembahasan bahasa Arab, ya, dan kebetulan bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang Allah tetapkan sebagai pengantar Al-Qur'an yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini sangat penting sekali bagi kaum muslimin mempelajari bahasa. Ingat buku kecil yang ditulis oleh Kiai atau Ustadz Dr. Zakaria bin Ahmad Qarahwi, mungkin beliau masih ada muqaddimah tulis, Masya Allah. Ya, bukunya banyak sekali. Dalam muqaddimah dengan bahasa dan bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, kemudian beliau menyitir satu hadis Rasulullah SAW, mengamalkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sedangkan kalau kita tidak paham bahasa Arab. Ya, sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah, kita diminta Quran dan As-Sunnah. Apa yang beliau sampaikan senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau Mukhtasar Jiddaluddin As-Suyuti dalam kitab Syarah, ya, Alfiyanya. Dia mengatakan teksnya kurang lebih seperti ini, wa qad ittafaqal ulama'u ala anna an-nahwa yahunil ilmi la siyama tafsir wal hadits fa innahu la yajuzu li ahadin an yatakallama fi kitabillah hatta yakuna malyan bil arabiyyah li'anna al-Qur'ana illa bi ma'rifati qawaidil arabiyyah wa kadzal hadits. Ya. Maka perkataan beliau ini sebagai satu pengingat kita semua di prodi ilmu tafsir dan Al-Qur'an, maka sudah semestinya kita harus faqih, harus pandai di dalam dan yang lain sebagainya.
Sehingga ketika kita berjumpa dengan Al-Quran, kita tidak salah mentafsirkan Al-Quran. Bahkan di sini dikatakan, فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ. Ini diharamkan bagi siapa saja untuk berbicara tentang Al-Quran, ngomongin tentang Al-Quran, kalau dia tidak paham bahasa. Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya ilmu kaidah bahasa Arab disusun dengan tujuan yang cukup sederhana dan praktis, yaitu kita menjaga dari kesalahan ketika seseorang membaca, menterjemah, dan menafsirkan Al-Quranul Karim. Kesalahan dalam berbahasa disebut dengan lahan, sebuah istilah yang dipakai dalam berbahasa, sehingga ketika disebut kata lahan berarti bahasa tersebut memiliki kekeliruan dan sudah tidak fasih lagi. Pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika seseorang membaca surah At-Taubah, ayat yang ketiga, orang ini bacanya seperti ini, innallahi. Seorang Arabi, orang Arab yang faham, yang fasih dalam kaidah bahasa Arab, dia mendengar ungkapan atau bacaan tersebut, Allah berlepas diri dari Rasulullah atau dari Rasulnya. Padahal bacaan yang benar adalah Anallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu, dengan harokat dhamma pada dalamnya. Arti yang tepat atau terjemahan yang tepat bahwasanya Allah dan Rasulnya telah berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Beda harokat, kasra atau dhamma sebagainya, itu sangat mempengaruhi makna pada satu kata atau pada satu kalimat atau pada satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sini materi kita kali ini atau makalah yang saya sampaikan pada saat ini berfungsi untuk memberikan pemahaman dan penjelasan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, maupun bentuk tiap kata berdasarkan baris atau harokat kata tersebut di dalam Al-Quran. Untuk memahami konsep ini lebih jauh, dalam makalah ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah kemunculan i'rabul Quran, kemudian yang ketiga, hukum atau ciri tanda i'rab serta pengaruh perbedaan i'rab dan penafsiran Al-Quran. Sangat penting, urgen untuk dibahas, disampaikan di sini, yaitu apa pengertian dari i'rabul Quran, bagaimana sejarah kemunculan i'rabul Qurannya. Teman-teman sekalian, asatidzah dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk di pembahasan bab 2, yaitu Quran terdiri atas dua kata, yaitu kata i'rab dan kata Al-Quran. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam atas terminologi di atas, perlu diuraikan. Kata i'rab berakar atau berasal dari kata ain, ra, dan ba, yang secara bahasa menurut Ibnul Farid, Mujma' Maqayisul Lughah, beliau mengatakan maksud atau arti dari kata tiga huruf tersebut adalah al-ibana wal-il. Adapun menurut Abu Abbas, kata al-i'rab berarti al-ibana amma fi nafsi, yaitu tampak dari diri. Al-asli kata i'rab adalah menguraikan dan menjelaskan. Maka dari sisi pengertian secara bahasa, fungsi dari i'rab itu adalah menjelaskan satu kata. Syihabuddin menyatakan bahwa i'rab merupakan vokal pendek dan panjang yang berlambang dhamma, fathah, kasrah, ya, karena a, i, u, ya, bacanya panjang kadang-kadang pendek, ya, yang menunjukkan posisi sebuah kata dalam menjalankan fungsinya dalam sebuah kalimat, sehingga tanda tersebut sangat menentukan. Mungkin asatidzah dan ustazah semuanya paham, zahaba Muhammadun ilal madrasah, ya, kemudian ra'aitu Muhammadan dan marartu bi Muhammadin. Maka kata Muhammad yang pertama di dhamma karena statusnya sebagai fa'il, kemudian Muhammad yang kedua di fathah karena statusnya karena didahului oleh huruful jar. Maka dengan kita mengetahui baris atau harokat pada setiap kalimat akan menambah pemahaman kita pada arti kalimat tersebut. Ada Ibnu Faris dalam kitab Maqayisul Lughah adalah satu ilmu untuk mengklarifikasi perbedaan antara makna fa'il, apakah dia statusnya sebagai fa'il, ini dia masuk nafi atau masuk sighatu ta'ajjub atau istifham, bentuk sebuah pertanyaan. Sebagaimana dalam satu kisah pernah diceritakan, ada seorang anak ma ajmalas sama'u. Kemudian sang ayah memberikan jawaban nujumuha. Kata sang anak menjelaskan, wahai ayahku, aku sedang tidak bertakjub. Ya, alangkah indahnya langit tersebut. Maka dibetulkan oleh sang ayah dengan kata ma ajmalas sama'. Nah, maka ini adalah fungsi daripada atau dalam perspektif Ibnul Faris dalam kitab beliau Maqayisul Lughah. Adapun pengertian i'rab yang lain disampaikan oleh beliau mengatakan atharun yahduthuhul amilu fi akhiril kalimati fayakunu akhiruha marfu'an aw mansuban aw majruran aw majzuman. Maka
ilmu i'rab itu adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang memiliki pengaruh yang ditimbulkan dari seorang atau sebuah amil pada akhir sebuah majrur dan majzum sesuai dengan apa yang dituntut oleh amil tersebut. Maka bisa disimpulkan dari dua takrif ini, sebagaimana yang disampaikan oleh i'rabul Quran adalah ilmu yang menerangkan baris Al-Quran dan kedudukan lafal dalam takbir atau susunan kalimat. Maka ilmu Quran yang fokus pembahasannya adalah keadaan kata yang ada di akhir kalimat tersebut atau kata tersebut serta posisinya dia sebagai sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengklasifikasikan kajian tata bahasa Arab sehingga dapat menghasilkan pemahaman teks dan konteks bahasa atau dalam pembacaan. Kemudian yang kedua, sejarah kemunculan i'rabul Quran. Sejarah mayoritas pakar bahasa Arab berilmu i'rabul Quran atau ilmu nahwu muncul dari ide Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Ilmu nahwu muncul dari Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Menurut Dhaif As-Sawqi dalam kitab beliau Al-Madarisi atau Madarisun Nahwiyah atau Al-Madarisu An-Nahwiyah, beliau mengatakan ada termasuk Khalifah bin Abi Thalib ingin membuat satu kaidah dengan memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat satu ilmu yang sekarang disiplin ilmu itu dikenal sebagai faktor yang pertama adalah faktor agama dan faktor yang kedua adalah faktor sosial budaya untuk agar orang-orang tidak salah dalam membaca Al-Quran atau tidak salah dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Adapun faktor sosial budaya, mereka ingin menjaga keabsahan, ingin menjaga keaslian, ingin menjaga kefasahan bahasa tersebut, maka orang-orang Arab yang dia punya ilmu, mereka berbondong-bondong ingin membuka tetap terjamin keasliannya. Dan perlu kita ketahui al-lahnu atau kesalahan dalam pengucapan bukan terjadi di masa-masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tadi, tapi tidak banyak. Sebagaimana yang disampaikan dalam makalah ini, bahwasanya Nabi pernah berkata kepada sahabat, arsyidu akhakum fa innahu, saudaramu sesungguhnya dia telah tersesat atau salah dalam berkata. Namun kejadian ini tidak banyak sehingga belum ada tuntutan untuk membuat satu ahli sejarah. Mereka berbeda pendapat siapakah yang pertama kali membangun bangunan ilmu kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu. Namun pendapat yang paling kuat yang pertama kali adalah Abul Aswad Ad-Du'ali berdasarkan riwayat-riwayat yang mengarahkan beliau adalah orang yang pertama. Yang beliau lakukan pertama kali dengan warna yang berbeda. Titik ini bukan titik yang menunjukkan sebagai tanda apakah ini huruf jim, apakah ini huruf kha, apakah ini huruf dzal. Fungsinya adalah untuk memberikan harokat fathah. Jadi kalau harokat fathah titiknya di atas, kalau harokat kasrah titiknya di bawah, kalau harokatnya dhammah nanti mungkin ini sekelumit sejarah awal munculnya ilmu i'rabul Quran. Adapun yang berikutnya, yang ketiga pembagian i'rab dan tanda-tanda, dan saya rasa kita semuanya tahu ya, alamatul i'rab, tanda i'rab ada 4, ada rafa, nasab, jar dan jazm. Begitu juga nanti alamat rad atau rafa'nya isim mufrad dengan dhamma, rafa'nya isim mutsanna dengan alif, rafa'nya jamak mudzakkar salim dengan waw, rafa'nya jamak muannas ma'ul khamsa dengan waw. Dan ilmu ini saya rasa sudah kita kuasai ya, karena kita posisinya sudah S2 dan di prodi tafsir ya. Yang terakhir i'rab dalam penafsiran Al-Qur'an. Tidak dipungkiri memang terkadang terjadi perbedaan i'rab di kalangan para ulama ketika mengi'rab kalimat ini. Ingin kami sampaikan pada surah Al-Maidah ayat 6 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam riwayat diriwayatkan bacaannya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum dengan harokat kasrah pada kata lam ilal ka'bain. Maka para berpendapat wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ayat lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, maka kata arjulakum diatafkan kepada faghsilu. Maka kewajiban kita kepada kedua kaki kita yaitu al-ghuslu ya, bukan wa arjulikum ilal ka'bain, maka kata arjulikum diatafkan kepada ru'usikum, maka kewajibannya bukan huslu tapi sini ya, ketika ada perbedaan i'rab atau perbedaan bacaan di dalam Al-Qur'an pasti nanti akan menimbulkan dampak syar'iyyah.
kebetulan di sini hanya mengenakan 2 contoh saja, padahal di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ikhtilaful i'rab, perbedaan pada istimbatul ahkam, asyariyah. Di sini masuk pada kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas. Yang pertama, i'rab Quran adalah sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengklasifikasikan kajian tata bahasa Arab sehingga dapat menghasilkan pemahaman teks. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan di kalangan para ahli terkait sosok yang menjadi peletak dasar ilmu i'rabul Quran. Sebagian menyatakan Nas'man bin Hurmuz, namun dari perbedaan-perbedaan itu pendapat yang paling populer dan diakui oleh mayoritas ahli sejarah adalah Abu Aswad ad-Du'ali. Pada 4 bagian yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. Dan di sini penulis di poin B saran berdasarkan kesimpulan yang didapat dari pembahasan bagi setiap muslim idealnya hendaknya mempelajari ilmu i'rabul Quran agar dapat memahami Al-Quran secara komprehensif. Hendaknya dapat mengkaji lebih dalam tentang ilmu i'rabul Quran dengan sumber yang lebih luas agar hasil dari penelitian semakin ini yang dirasakan oleh penulis, karena penulis di sini modelnya kejar kebut semalam atau 2 malam, jadi materinya tidak komprehensif, dibuat tidak banyak. Namun demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Ilah. Masih ada yang presentasi? Dokter. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Irfanul Hakim selaku dosen kita, guru kita semuanya, dan juga dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Haqiqah dan Majaz dalam Al-Qur'an, yang mana pembahasan ini pun masih ada hubungannya karena sama-sama berhubungan dengan bahasa Arab. Adapun makalah saya ini memang lebih khusus membahas tentang bab yang berkaitan dengan lafaz bahasa Arab. Berangkat dari ayat yang